Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat Allah. Mudah-mudahan nikmat yang sudah ada dilanggengkan dan diberikan tambahan nikmat-nikmat lain, karena syukur itu menambah kenikmatan dan melanggengkannya. Dan mudah-mudahan nanti kita juga dikumpulkan Allah bersama orang-orang yang pandai bersyukur, Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, guru-guru kita yang solih, keluarga kita yang solih dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lalu kita sudah membahas Futuhul Ghaib, kitab Syekh Abdul Qadir Jilani. Sebenarnya kata Futuhul Ghaib ini arti dasarnya adalah membuka kegaiban. Ya. Bisa juga dimaknai apabila kita mengamalkan isinya, maka terbukalah pintu-pintu kegaiban dalam pandangan mata hati kita. Termasuk kita akan bisa mengenali Sang Maha Gaib. Yang paling penting adalah mengenali Sang Maha Gaib Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasannya. Risalah yang kelima, berpaling dari kepalsuan dunia. Kata beliau, apabila kamu melihat dunia dikuasai oleh ahli-ahli dunia dengan segala macam perhiasannya dan kekosongannya, dengan penuh tipuan dan perangkapnya, beserta racunnya yang membunuh, yang di luarnya tampak lembut, secara zahir kelihatan lembut, nikmat, enak gitu. Tapi sebenarnya dalamnya sangat membahayakan, cepat merusak dan membunuh kolbu kita kan, menghancurkan diri kita siapa yang menyentuhnya, menipu dan menyebabkan manusia lengah dan terus-menerus tenggelam dalam dosa maksiat. Nah, apabila kita melihat seperti ini, kata beliau, maka hendaklah kamu bersikap seperti orang yang melihat. Ketika sikap kita seperti orang melihat orang yang sedang buang air besar, ya, lalu dia membuka auratnya, kita merasa jorok, kotor. Nah, dan orang yang mengeluarkan air besar itu dia sedang mengeluarkan bau busuk, membuat kita jijik. Itulah perumpamaan atau sikap kita, perumpamaan sikap kita terhadap orang yang tenggelam dalam dunia, ya, dengan segala maksiatnya. Maka dalam keadaan seperti itu, hendaklah kalian memalingkan diri dari mereka, ya, memalingkan pandanganmu dari melihat auratnya, menutup hidungmu supaya tidak mencium bau busuknya. Demikianlah sikap kalian terhadap orang yang tenggelam dalam kehidupan dunia. Maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita akan melihat ada orang yang katakan saja hartanya dilapangkan, ya. Dia mudah sekali cari harta, cari uang, tapi uangnya berasal dari yang haram. Ya, kalau bahasa lain itu ya seperti yang korupsi 270 triliun kemarin, 300 triliun. Itu gampang aja dapat duitnya, Pak. Apa aja mau dibelinya, berjejer mobilnya mau berapa miliar. Gampang aja, tapi kerja dan maksiat. Ya. Nah, orang-orang seperti ini biasanya kalau dapat uang dari dosa, dia syahwatnya tinggi, keiblisannya kuat, maka kerjanya ya gitu saja, nyari yang haram,
Bahkan biasanya orang seperti itu boleh suka berzina. Ya. Walaupun zina itu nanti mereka sembunyikan ya, terus tenggelam. Dan kalau kita berteman dengan mereka ya penuh dengan maksiat, kita akan hancur. Secara zahir kita lihat bagus, tampan, necis, pakaiannya gitu kan. Zahirnya memang mengesankan, cantik kan gitu kan. Tapi sebenarnya dia menghancur leburkan, meluluh lantakkan kolbu rohani kita. Ini yang disebut dengan bahasa lain, kalau dia orang beriman namanya istidraj. Masuk dia dalam gelombang istidraj, dunia mudah, nyari yang haram itu mudah aja, diulur Allah terus. Begitu dia mati baru dia rasakan kan. Ada waktunya nanti dia akan stroke atau sakaratul maut, baru dia rasakan betapa seluruhnya tidak ada manfaat dan itu membuat lalai. Nah, kalau kita melihat orang seperti ini, jangan kita tertarik. Melihat orang seperti ini, kalau kita lihat dengan kolbu kita harus melihatnya seperti orang lihat buang air besar. Nampak auratnya busuk gitu kan. Kita palingkan. Kita harus memahaminya seperti itu. Ya. Kita harus memahami hikmah, mengambil hikmah dengan pandangan basirah. Maka adalah kalian palingkan pandangan kalian dari pakaiannya, tutup hidung, supaya tidak mencium bau busuknya. Inilah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada orang-orang atau golongan mereka, ahli-ahli dunia itu. Sebagai bunga kehidupan dunia, sebagai fitnah. Itu kami berikan sebagai fitnah, ujian bagi mereka. Dan karunia Tuhanmu, rezeki dari Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, ketika kita mudah diberikan Allah rezeki, mudah beramal, mudah menjaga perintah-perintah Allah, yang seperti itu lebih baik dan lebih kekal. Balasannya langgang. Ketimbang yang sesaat tadi. Kita melihat mewah, megah, serba ada, tapi sesaat. Kematian akan pasti mendatangi kita semua. Ini tentang berpaling dari kepalsuan dunia. Kemudian risalah yang ke-6 beliau menulis, Allah bersama orang-orang yang hatinya luluh lantak, luluh hatinya. Ya. Hindarkanlah dirimu dari manusia atas perintah Allah. Jadi kalau melihat manusia-manusia seperti tadi, hindarkan diri kita. Kenapa? Karena kita takut terjerumus, tenggelam bersamanya. Hindarkan, biarkan saja seperti itu. Ya. Kalau kita ulama, kita disuruh mendakwahinya. Kalau kita tidak ulama, orang biasa, kita disuruh menjauhinya. Karena kita tidak sanggup mendakwahinya. Ya. Supaya kita tidak hancur. Maka orang seperti ini, hindarilah manusia atas perintah Allah. Ya. Kita menghindar dari manusia atau mendekati manusia, semuanya berdasarkan perintah Allah. Hindari hawa nafsumu karena perintah Allah. Bahkan hindari dirimu dari kehendak dirimu sendiri. Ya, palingkan kepada apa? Kepada perbuatan Allah, keinginan Allah, agar kamu pantas menerima ilmu Allah. Jadi dalam ilmu tasawuf kita ini mencoba memantaskan diri untuk menerima ilmu Allah. Bagaimana caranya? Ya ikuti dulu apa maunya Allah tadi. Ya, apa perintah-perintah Allah. Di bab pertama kembali kan disebut kita harus menjaga, harus perhatikan apa perintahnya. Maghrib gini apa perintah Allah, sholat maghrib jemaah, ada kajian kita duduk. Nah, kalau tidak ada kajian, apa kerja kita baca Quran atau itikaf. Diperhatikan perintahnya, kemudian perhatikan larangannya, jangan dikerjakan. Ya. Tanda bahwa kamu telah menghindarkan diri dari manusia adalah secara keseluruhannya kamu telah memutuskan segala hubungan kamu dengan manusia. Jadi tanda kita menghindarkan diri dari manusia-manusia jahat tadi seperti dunia, kita putus hubungan. Nggak ada urusan sama orang seperti itu. Putus.
Ya, tidak usah kita terlibat. Dan telah membebaskan seluruh pikiranmu dengan segala yang bersangkutan dengan mereka. Nah, nggak usah pikirkan lagi, ya udahlah, nggak usah kawan begitu. Nggak kuat kita tuh, hancur kita nanti, biarin aja. Ya kan? Putuskan hubungan kita, nggak usah dipikirin. Jangan kita hayat-hayati, oh ini enak, ya nanti kita tenggelam lagi. Putuskan. Jadi tanda kita menghindari manusia yang jahat seperti itu, ya kita putuskan hubungan. Dan tanda kita putus dari hawa nafsu apabila kita membuang segala usaha dan upaya untuk mencapai kepentingan keduniaan dan segala hubungan dengan cara-cara duniawi untuk mendapatkan sesuatu keuntungan dan menghindarkan bahaya. Nah, cara menghindarkan dengan hubung dunia tadi, ia memutuskan hubungan. Perlu kita perhatikan supaya tidak salah paham. Kenapa kita dilarang Allah hubung dunia? Mungkin sebelumnya sudah saya jelasin ya. Karena kalau kita mencintai dunia, maka kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Maka di dalam ilmu tasawuf, dunia itu tidak boleh masuk ke hati. Kenapa? Karena kolbu kita itu khusus untuk Allah dan Rasulnya. Ma fi qalbi ghairullah. Nggak ada di dalam kolbuku, hatiku kecuali Allah. Adapun dunia, sesuatu selain Allah, dia cukup sampai akal pikiran saja. Masuk ke akal kita pikiran, nah dosa masukkan ke hati. Ya, cukup singgah di pikiran saja, Pak. Terpikirkan, teringat, sudah. Jangan masukkan ke hati. Kenapa? Hati itu sebenarnya khusus untuk Allah. Al-Quran menyebut Allah tidak akan menciptakan dalam satu hati dua cinta. Maka kolbu kita ini dikhususkan untuk berisi Allah, mencintai Allah. Nggak boleh mencintai selain Allah dan Rasulnya. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ilmu tasawuf, kalbu itu rasa bertuhan itu kita asah terus-menerus supaya dia tertuju ke Allah, mencintai Allah. Nah, adapun urusan dunia cukup di akal pikiran saja. Jadi kalau kita nanti meninggal, kita tidak melekat hubung dunia ke ruh kita, ke rasa yang ada pada ruh kita itu. Tidak melekat dan kita pulangnya enak, gampang menuju Allah. Tapi kalau hati kita hubung dunia masuk ke dalam kolbu kita, kecintaan kepada dunia, ruh yang bersatu dengan rasa itu akan tersiksa kembalinya. Dia tidak mau pulang. Anakku lagi, istriku lagi, hartaku lagi, iniku lagi, iniku tabunganku lagi, entah apa katanya kan dalam hati itu. Maka dia tersiksa. Nah, itulah yang membuat orang yang susah meninggal itu salah satu penyebabnya adalah hubung dunia. Karena dimasukkannya dunia itu ke dalam kolbu. Maka istilah-istilah ulama kita, dunia itu diletakkan di telapak tangan atau di bawah kaki, jangan di dalam hati. Nah, dalam bahasa tasawuf, dunia itu hanya boleh mampir di akal pikiran saja, tak boleh dimasukkan ke kolbu. Ya, saya contohin misalnya, kita lihat cewek cakep, oh cakep banget nih cewek ya, baru sekali lihat kayak gitu, udah selesai. Hanya pintas dalam pikiran, udah. Ketika kita berlalu selesai. Jangan masukkan ke kolbu. Ya, sekedar itu saja. Sekedar kita tahu udah. Nah, dunia itu pun begitu. Sesuatu yang pun begitu. Maka tidak ada sakit kita ketika kehilangan dunia. Ketergantungan kita kepada selain Allah tidak ada. Itulah sebenar-benar orang beriman. Tidak bergantung kepada dunia. Tidak bergantung kepada selain Allah. Ya. Itu dilatih. Nah, ini yang disebutkan beliau. Jangan kamu berbuat untuk kepentinganmu sendiri. Nah, ini egois kan, tidak boleh. Jangan kamu bergantung kepada dirimu sendiri dalam hal-hal yang bersangkutan dengan dirimu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan diri kita, ya kita tidak boleh egois mementingkan diri kita. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan diri kita, kita harus memohon tetap bergantung kepada Allah. Jangan merasa diri kita hebat. Aku bisa sendiri, aku bisa semuanya, aku semuanya. Jangan. Di dalam tasawuf tidak begitu ilmunya. Prakteknya adalah selalu kita berharap, ya Allah tolong aku, bantu aku ya Allah, mudahkan ya Allah. Jadi orang yang ma'rifat sempurna itu apabila ketergantungannya penuh. Semakin penuh ketergantungan kita kepada Allah, semakin benar ma'rifatnya, Pak.
Tapi semakin sedikit ketergantungan kita kepada Allah, itu pertanda manusia itu tidak mengenali Allah. Sehingga dia tidak mau bergantung kepada Allah. Padahal segala sesuatu diatur, diurus, diizinkan oleh Allah untuk bisa terjadi, direalisasi. Maka dalam hal urusan diri kita sendiri tidak boleh kita bergantung pada diri sendiri. Jangan kamu melindungi dan menolong dirimu dengan dirimu sendiri. Coba. Kita merasa hebat, ini termasuk wujud ini kan ego. Ya kita tuh minta tolong. Semua masalah minta tolong ke Allah. Apapun bergantung kepada Allah. Ya urusan dunia kita, urusan kerja, urusan anak. Ya Allah, susah kali anakku dididik. Tolonglah ya Allah. Jangan jadikan anak-anak ini mengganggu kolbuku, mengganggu ibadahku. Bilang alasannya. Aku tidak mau ini mengganggu. Ketika aku ibadah teringat, ketika aku zikir, ketika ini teringat. Ya Allah. Nah, minta tolong. Terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata guru-guru kita Arabiah Hadawiyah itu, terjatuh dia terpleset atau digigit nyamuk, digigit semut dia. Lalu dia ngomong dalam kalbunya, ya Allah, ada salah aku tadi ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Jadi sesuatu yang menyakiti dirinya tadi dia merasa bersalah, mohon ampun ke Allah. Apalah salahku tadi ya Allah. Nah. Serahkanlah segalanya kepada Allah, karena dialah yang memelihara dan menjaga segalanya. Sejak dari awal hingga kekal selama-lamanya. Semua diserahkan. Ditawakalkan kepada Allah, serahkan. Nah, kalau bahasa hadis, Nabi mengajarkan kita kan, begitu kita berangkat kerja, apa kita sebut, istauda'tuka ya Allah. Aku titipkan rumahku dan segala isinya kepadamu ya Allah. Bantu aku ya Allah, aku mau kerja cari nafkah yang halal. Itu kan, istauda'tuka ya Rahman. Istauda'tuka. Aku titipkan kepadamu ya Allah. Jadi kita mohon. Jadi Nabi sendiri mengajarkan begitu Pak. Kita mohon ketika kita berangkat kerja, kita mohon rumah kita itu dijaga oleh Allah. Kita titipkan, diserahkan kepada Allah. Ya. Nah, jadi siapa yang mengucapkan doa itu kadang-kadang maka Allah pelihara. Maka bisa jadi kan ada kebakaran, rumah kita tak terbakar, yang lain terbakar. Orang kita titip sama Allah. Kan ada seperti itu Pak ya. Nah, ada seperti itu kejadian kan. Karena kita menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita titipkan kepada Allah, maka Allah yang jaga. Dialah yang menjaga dirimu di dalam rahim ibumu sebelum kamu dilahirkan, dan dia pula lah yang memelihara kamu semasa kamu masih bayi. Ini beliau memberikan perumpamaan. Bayi itu tidak ada tenaganya, tidak ada kekuatannya, tidak ada apa-apanya. Jangankan untuk bicara, ngomong, berpikir aja dia tidak bisa kan. Dia seperti la haula. Tapi dari mana makannya? Ya Allah siapkan. Bayi dalam rahim itu 9 bulan disiapkan Allah makanannya. Dia tidak bisa apa-apa. Maka orang yang sempurna marifatnya itu dia akan berbuat seperti bayi. Dia selalu bertawakal. Ya. Nah, itu beliau memberikan perumpamaan seperti itu. Tanda bahwa kamu telah menghindarkan dirimu dari kehendakmu dengan perbuatan Allah adalah apabila kamu tidak lagi melayani kebutuhan-kebutuhanmu. Tidak lagi mempunyai tujuan apa-apa dan tidak lagi mempunyai kebutuhan atau maksud lain, karena kamu tidak mempunyai tujuan kebutuhan selain kepada Allah semata-mata. Nah, ini yang termasuk paling berat kan. Tanda kamu menghindarkan dirimu dari kehendak dirimu sendiri, ego kita. Apabila kita tidak melayani kebutuhan diri kita. Artinya ya, segala sesuatunya itu yang kita perhatikan Allah saja. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, kita perhatikan perintah-perintah Allah. Apa maunya Allah. Maka di makom wali, kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab yang lain, Sirrul Asrar, seorang wali itu tidak punya keinginan. Hilang dia keinginannya. Nah, dia tidak diatur oleh dirinya. Lalu bagaimana hidupnya? Hidupnya ya dia berjalan, bergerak, memandang sesuai dengan maunya Allah. Nah, itulah bahasa hadis qudsi, kujadikan dia memandang dengan mataku, mendengar dengan telingaku, berjalan dengan kakiku. Maksudnya apa itu? Salah satu maksudnya begitu.
Jadi dia bergerak, berbicara, melihat. Itu semua maunya Allah. Kalau dalam bahasa spiritual dia kosong. Tajalli, dirinya itu tajalli sifat, tajalli asma, sifat, tajalli afal Allah. Dia tidak punya keinginan. Ini yang paling tinggi, ini disebut dengan istilah fana. Kan? Jadi kita tidak lagi sibuk dengan apa kebutuhan diri kita. Oh, aku perlu ini, perlu ini, perlu ini. Tapi apa yang perintahkan Allah? Lagi lapar kita suruh Allah makan. Nah, berhenti sebelum kenyang. Ya kita ikuti maunya Allah. Bukan maunya diri kita. Udah kenyang, dembat terus. Nah, itu kan mau diri kan. Hawa nafsu. Tidak begitu. Tapi kita ikuti maunya Allah. Jadi sebenarnya apabila kita mampu mengikuti maunya Allah, itulah sebenarnya disebut dengan khusyuk, ketundukan penuh. Nah, itulah makom yang paling tinggi. Biasanya diperoleh sesudah makom makom cinta, ya. Makom puncaknya di situ tunduk, maka muncullah ridho. Setelah cinta, ma'rifat cinta, muncullah keridoan. Ya. Perbuatan Allah tampak pada dirimu dan pada masa kehendak dan perbuatan Allah itu bergerak. Jadi perbuatan Allah tampak pada diri kita. Artinya apa? Diri kita ini menjadi tajalli af'al Allah. Apapun yang kita lakukan, ternyata itu adalah semua maunya Allah, kehendak Allah. Jadi tajalli af'al. Ya. Bukan kalian yang memanah, bukan kalian membunuh sahabat, tapi akulah yang membunuh. Itu tajalli af'al. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Badanmu pasif, hatimu tenang, pikiranmu luas. Nah, jadi begitu, karena kita kosong. Ada perintah Allah dalam kalbu kita, apa kita kerjakan. Mukamu berseri-seri. Nah, berseri-seri, ya, ini luar biasa kan, kalau tingkat wali. Dan jiwamu bertambah subur. Jiwa kita itu, ruh kita itu membesar, dia seolah-olah dia membesar. Semangat. Ya. Dengan demikian kamu akan terlepas dari kebutuhan terhadap makhluk karena kamu telah berhubungan dengan Al-Khaliq. Maka nanti kita bebas dari bergantung kepada makhluk. Kalau ada sesuatu diberikan makhluk kepada kita, orang bantu kita, kita melihat itu kerja Allah. Sampai begitu mata batin kita melihat. Nah, itu kerjaan Tuhan itu. Ya Allah, Engkau yang datangkan bantuan ini lewat tangan si fulan. Jadi kita tidak lagi memandang manusianya di situ. Kenapa? Karena kalbu kita sudah terbuka hijab gaibnya. Itu adalah afal Allah, perbuatan Allah, bantuan Allah. Ya. Tangan Allah yang Maha Kuasa akan menggerakkanmu. Nah, jadi gerakan kita pun ya, maunya Allah, gerakan yang digerakkan Allah. Lidah yang Maha Abadi akan memanggilmu. Tuhan semesta alam akan mengajarkan kamu dan memberimu pakaian cahayanya dan pakaian kerohanian serta akan menundukkan kamu pada peringkat orang-orang alim terdahulu. Nah, diberikan pakaian cahaya, bercahaya, yang berilmu, dituntun Allah kita dengan petunjuk. Maka doa yang diajarkan Nabi berangkat ke masjid yang selalu dalam hadis Sahih Bukhari Muslim itu kan Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi fahmi nuran wa an yamini nuran wa an syama'ili wa an shimali nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran ya wa fi kulli jasadi nuran Allahumma ajib li nuri. Ya Allah, jadikan di mataku cahaya, telingaku cahaya, cahaya depan belakangku cahaya, atas bawah cahaya, penuh dengan cahaya, terang berseri-seri, ya, penuh dengan petunjuk, penuh dengan keilmuan yang datang dari Allah. Maka setelah mengalami semua ini, hati kamu akan bertambah lebur hanya kepada Allah saja. Sehingga nafsu dan kehendakmu akan hancur, baik akan sebuah tempayan yang pecah, yang tidak lagi berisikan air walau setetes pun. Akhirnya kita lagi tak dikendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu tunduk aja dia jadinya. Kenapa? Ya karena itu tadi. Karena semuanya sudah menjadi tajalli af'al Allah Subhanahu wa taala. Maka kosongkanlah dirimu dari seluruh perilaku kemanusiaan dan dari keadaan tidak menerima satu kehendak selain kehendak Allah. Maka yang kita perhatikan kalbu kita, yang kita perhatikan itu kehendak Allah saja.
Sehingga nanti kehendak Allah itu nyatu dengan kehendak kita. Kenapa? Karena kita senantiasa melakukan kehendak Allah terus-menerus. Melakukan perintah Allah terus-menerus, terbiasa. Akhirnya nyatu. Apa maunya Allah itulah mau kita. Itulah namanya tajalli amal. Ya. Pada tingkat ini kamu akan dikaruniai keistimewaan dan perkara-perkara luar biasa. Pada zahirnya perkara-perkara itu datang dari dirimu, tapi sebenarnya itu perbuatan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah perintah-perintah dalam hati kita, lakukan ini, lakukan ini. Dan itu banyak yang karomah, luar biasa. Ya, muncul itu. Nah, itu tadi futuhul ghaib, terbukalah pintu kegaiban kan. Ini berat ini Pak, tapi begitulah kenyataannya, begitulah pengalaman bagi orang-orang yang menjalaninya. Oleh karena itu masuklah kamu ke dalam golongan orang-orang yang telah luluh hatinya dan telah hilang nafsu-nafsu kebinatangannya. Ya, binatang itu kan yang maunya tidur aja, makan aja, tidur aja, hilang. Kita kalau kita maunya ke Allah saja, beribadah saja, zikir saja. Taat saja, bekerja saja, sesuai dengan perintah Allah. Suruh Allah kerja, kerja. Suruh Allah ibadah, ibadah. Suruh Allah ingat, zikir, zikir. Sesuai maunya Allah saja. Setelah itu, kamu akan menerima sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat ketuhanan yang maha tinggi. Nah, ini tajalli namanya. Tajalli sifat. Tadi tajalli afal. Apabila tajalli af'al naik ke tajalli sifat. Ya. Berkenan dengan hal ini, maka Nabi besar Muhammad SAW bersabda, aku menyukai 3 perkara dari dunia. Bau-bau yang harum, wanita, dan sholat yang apabila aku lakukan, mataku akan merasa sejuk dalamnya. Semua ini diberikan kepadanya setelah seluruh kehendak dan nafsu sebagaimana disebutkan di atas terlepas dari dirinya. Allah berfirman, sesungguhnya aku bersama orang-orang yang luluh hatinya karena aku. Jadi setelah Nabi SAW mengalami ini tajalli sifat, kata beliau, maka seluruhnya tunduk kepada Nabi. Sehingga Nabi senang kepada harum-haruman. Ya. Termasuk senang kepada wanita dan sholat terasa nikmat. Memberikan nikmat zahir batin. Ya. Allah tidak akan menyertai kamu sekiranya semua nafsu dan kehendakmu tidak diluluhkan. Nah, makanya Pak, untuk melatih ini biasanya zaman-zaman para nabi sebelumnya, bahkan zaman Nabi kita Muhammad SAW, sampai sekarang diikuti orang-orang yang bertarekat. Dengan cara apa? Dengan cara suluk. Bersemedi di Gua Hira 40 hari. 3 kali 40 hari atau 3 tahun setengah riwayat lain. Kemudian Nabi Musa bersemedi naik gunung Tahannus di Gua Sur. Di Bukit Tursina dipanggil Allah 40 hari. Tinggalkan semua kerjaan. Kerjaan dakwah pun disuruh tinggalkan dulu. Ya. Nah, orang-orang tarekat begitu, suluk 40 hari. Orang jemaah tabligh dia 40 hari keluar, 4 bulan. Tinggalkan dulu semua pekerjaan. Khusus ke Allah saja. Untuk apa? Untuk menyaksikan tajalli Allah. Tajalli af'al, tajalli sifat dalam diri kita. Nah, di situ makanya muncul makin banyak karomah muncul di situ. Ya. Nah, di situ membiasakan. Dulu saya sebut Allah ini pecemburu, Pak. Ini kalau Allah itu melihat hati kita masih berpaling dari dirinya kepada dunia, tidak mau dia deket. Dia maunya dia saja diperhatikan. Ya, apalagi dalam hal cinta kan. Nah, jangankan Allah Ta'ala, istri kita aja kalau dilihatnya kita ngelirik perempuan lain, cinta yang lain, marah dia kan. Bahkan minta cerai dia. Maka orang yang dipoligami itu banyak gak kuat. Umumnya begitu. Ya. Karena dia merasa diduakan. Dan Allah itu punya sifat feminisme. Ya. Rahman, Rahim, cemburu. Cemburu Allah itu kalau kita dekati yang haram. Nah, itu paling cemburu dia, gak suka dia. Nah, termasuk kalau hati kita tertuju kepada yang lain, gak suka. Bahkan kalau itu untuk membersihkan kolbu tadi, menyaksikan Allah, membuka pintu gaib itu, sebenarnya khusus gitu. Di Gua Hira terus. Sampai terbuka pintu gaib bisa melihat Jibril.
di Bukit Tursina 40 hari. Sampai Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa minta melihat Allah, lalu Allah tampakkan nur jatnya, Nabi Musa pun tersungkur. Hancur gunung. Nah, itu untuk futuhul ghaib memang gitu, Pak. Kebukanya pintu gaib, kegaiban khususnya dalam hal ketuhanan. Ya. Namanya melatih. Nah, kalau sudah tunduk semua, maka semuanya nanti diberikan Allah gitu ya. Kalau sudah mapan dalam kapal, keilmuan, kealiman, ketakwaan, maka nanti seluruh kebutuhan-kebutuhan dunia kita dipenuhi sesuai dengan yang kita butuhkan tanpa berlebih-lebihan dan mewah megah gitu ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT. Nah, apabila itu semua hancur dan luluh dan tidak ada lagi yang tersisa pada dirimu, maka telah pantaslah kamu untuk diisi oleh Allah. Diisi, diberikan ilmu, hikmah, dan Allah akan menjadikan kamu sebagai orang baru yang dilengkapi dengan tenaga dan kehendak baru pula. Nah, ini. Jadi kita seolah-olah kalau dalam bahasa tasawuf ada istilahnya tiplul ma'ani, bayi ma'nawi. Kita seperti lahir kembali. Berubah diri kita. Kepompong. Ulat tiba-tiba berubah jadi kepompong. Berubah. Jadi bagus. Jadi kupu-kupu. Berubah jadi kupu-kupu lagi. Nah, begitulah perumpamaan. Jadi berubah diri kita itu. Jika egomu tampil kembali, walaupun hanya sedikit, maka Allah akan menghancurkannya lagi. Nah, boleh ego, kemauan diri kita muncul lagi, menghancurkannya lagi. Sehingga kamu akan kosong kembali seperti semula. Dan untuk selamanya, kamu akan tetap luluh hati. Jadi kita luluh hati kita terus tunduk ke Allah, khusyuk, khuluq. Allah akan menjadikan kehendak-kehendak baru dalam dirimu, dan jika dalam kondisi itu masih juga terdapat egomu, maka Allah akan terus menghancurkannya. Demikianlah terus terjadi hingga kamu menemui Tuhanmu di akhir hayatmu nanti. Inilah maksud firman Allah. Sesungguhnya aku bersama mereka yang luluh hatinya karena aku. Kamu akan mendapatkan dirimu kosong, yang sebenarnya ada hanyalah Allah. Kosong dari keinginan. Jadi gerakan kita, lisan kita, kata-kata kita, jalan kaki kita, tangan kita, itu terjadi asal Allah Ta'ala. Kita dah tak ada, mana kosong. Nah, ilmu kosong ini sebenarnya dimiliki, ada dalam bahasa orang Jawa itu namanya suwung. Itu mendekat-dekati, ilmu suwung, ilmu kosong. Sehingga kita menduga kuat bahwa sebelum diutus Nabi Muhammad SAW di Indonesia, khususnya tanah Jawa ini, sudah diutus nabi-nabi, para nabi. Tapi tak disebutkan namanya. Ya. Para nabi itu mengajarkan tauhid. Ilmu apa? Ilmu kosong ini, kosong isi. Mendekat-dekat itu, Pak. Ya kita kosong, yang ada gerakan Allah Ta'ala. Makanya diri manusia itu tajalli. Tajalli terbaik Allah dalam bentuk tajalli asma, sifat, af'al. Dan ilmu tajalli ini adalah ilmu yang paling dekat dengan ilmu ma'rifatullah. Futuhul ghaib, kebuka kegaiban, ilmu kegaiban yang Allah sembunyikan dari banyak orang. Bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kemudian beliau mengatakan di dalam hadis qudsi Allah berfirman, hambaku yang taat senantiasa memohon dekat denganku melalui sholat sunnah sehingga aku menjadikan dia. Yang ini yang kemarin yang biasa. Tidak henti-hentinya hambaku melaksanakan ibadah-ibadah nawafil sunnah sampai aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, aku jadikan dia mendengar dengan telingaku, berjalan dengan kakiku. Ya. Terjadi kesatuan kesatuan kehendak. Kenapa? Karena kita sudah meleburkan diri dari kehendak kita. Kita nggak punya kehendak lagi. Makanya ilmu dimanapun Bapak belajar tarikat nanti, atau belajar ilmu spiritual Islam yang benar, itu pasti sampai kepada puncak kosong. Kosong itu apa? Kita tak berkeinginan. Yang berkeinginan hanya Allah. Jadi apa yang diinginkan Allah, itulah yang kita inginkan. Jadi keinginan Allah itu tajalli, nampak di diri kita. Itulah yang dipraktekkan Nabi SAW.
Makanya Nabi itu tidak bisa dikalahkan. Kenapa? Ya karena dia kosong terus. Apa yang dilakukannya, itu yang diinginkan Allah. Kosong terus, nggak bisa dikalahkan. Nggak ada bisa ngalahkannya. Persia Romawi pun takut nggak bisa ngalahkan dia, Pak. Kalau sekarang kan Amerika dan Uni Soviet nggak bisa ngalahkan Madinah, gitu kan. Kalau Madinah itu Indonesia, Amerika dan Uni Soviet nggak bisa ngalahkan Indonesia. Takut. Kenapa? Kosong. Dia tajalli Allah, tajalli Tuhan. Tajalli asma, sifat af'al. Oleh karena itu kata beliau, inilah yang disebut dengan istilah fana. Hilangnya diri, binasanya diri. Apabila kamu sudah melepaskan dirimu dan dari makhluk, karena makhluk itu bisa baik dan bisa juga jahat, karena diri kamu itu bisa baik, bisa juga jahat, maka menurut pandanganmu tidak ada sesuatu kebaikan yang datang dari dirimu atau dari makhluk itu, dan kamu tidak akan merasa takut kepada datangnya kejahatan dari makhluk. Semua itu terletak di tangan Allah, sehingga nanti kita tidak punya rasa takut. Inilah yang disebut dalam ayat lain, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di tingkat wali para kekasih Allah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, tidak ada takutnya lagi, karena dia sudah melihat tajalli Allah semua, yang menyaksikan dengan kolbunya. Dialah yang menentukan sejak awal, demikian juga dia akan menyelamatkan kamu dari segala kejahatan makhluknya, menenggelamkanmu di dalam lautan kebaikannya, sehingga kamu menjadi titik tumpuan segala kebaikan, sumber keberkahan, kebahagiaan, ya, kesentosaan, nur, cahaya, keselamatan dan keamanan. Nah, inilah Nabi kita Muhammad SAW diperumpamakan begitu. Begitu juga para wali, orang yang mengikuti beliau. Oleh karena itu, fana adalah tujuan, sasaran, ujung dan dasar perjalanan para kekasih Allah, para wali. Semua wali Allah, semua para kekasih Allah, dengan tingkat kemajuan mereka telah memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk menggantikan kehendak atau kemauan mereka dengan kehendak dan kemauan Allah. Wah. Jadi yang diinginkan doa yang paling hebat dari para wali itu adalah, ya Allah. Nah, kalau doa Nabi sama, Pak. Itu loh diajarkan Nabi. Wala takilni ila nafsi tarafata aini. Nah, itu doa Nabi Muhammad SAW. Tapi jarang-jarang orang mengamalkan itu. Jangan kau wakilkan, jangan kau serahkan aku kepada diriku walaupun sesaat. Jangan jadikan diriku pengendali, diriku adalah diriku walaupun sesaat. Itu doa Nabi SAW. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Walaupun satu detik, ya Allah, jangan kau jadikan aku berbuat atas kehendak diriku. Semua para kekasih begitu, Pak. Jadi apa yang kita lakukan itu kehendak Allah semua. Kosong, kita tidak punya keinginan. Itu termasuk puncak akhir dari segala tujuan. Dan itu yang dilakukan seluruh nabi, seluruh wali. Kalau nggak sampai ke sana, nggak bisa jadi nabi, nggak bisa jadi wali, Pak. Ya, nggak bisa. Pendek kata beliau, mereka mempanakan diri mereka dan mewujudkan Allah. Oh, itu bahasanya kan. Kita membinasakan keinginan diri, membinasakan diri. Yang kita nyatakan adalah Allah. Jadi Allah itu dalam ilmu tasawuf, bahasa guru kita, ilmu agama ini adalah menyatakan Allah di dunia. Itulah tujuan kita. Jadi nyata. Walaupun wujudnya gaib, tak ada bentuk, tak ada rupa, tapi wujud keberadaan itu jadi nyata. Nah, itu yang sering saya ulang-ulang. Jadi orang kafir itu masuk Islam seperti Hindun yang saya ulang-ulang itu. Kenapa dia masuk Islam? Dia melihat Allah itu nyata. Bagaimana dia melihat Allah nyata? Ya dia bilang sama Abu Sufyan kan, Abu Sufyan, aku nggak percaya Lata Uzza Manat itu Tuhan. Kamu kok ngomong gitu? Kita kan udah sejak nenek moyang ratusan tahun nyembah mereka. Ya coba kau pahami bagus-bagus. Kalau benar Lata Uzza ini Manat, kalau benar mereka Tuhan, masa nggak bisa mereka nolong kita ngelawan Muhammad? Katanya. Tuhan kayak apaan kayak gini katanya. Udah kita sembah puluhan tahun, ratusan tahun kita puja-puja. Masa menolong kita melawan Muhammad aja nggak bisa? Tuhan kayak apa kayak gini katanya.
Coba dia lihat nyata kan Tuhan itu. Tuh lihat tuh Muhammad. Dia yang benar Tuhannya. Coba saksikan benar-benar. Dia yang benar Tuhannya. Kenapa? Dia dari yatim piatu, gak ada ayah, gak ada emak, gak ada pakcik. Dibantu Tuhannya dia. Besar. Sekarang menguasai Madinah. Sekarang Mekah dia kuasai. Sekarang dia ditakuti Persia, Romawi. Ketat. Nah itu dia yang dibantu Tuhannya. Kalau nggak dibantu Tuhannya nggak mungkin dia bisa berhasil. Ini Tuhan kayak apa? Ini nggak tahu zamannya kurang ajar. Ini nggak ada apa-apanya. Nah itu. Jadi nyata Pak Tuhan itu dinyatakan. Inilah salah satu tujuan beragama. Jadi kita menyatakan Tuhan itu. Inilah salah satu ilmu tasawuf yang paling tinggi. Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Bukan dihilangkan, dinyatakan. Kenapa Allah tidak nyata dalam kehidupan kita? Karena kita masih menurutkan hawa nafsu, keinginan diri, ego. Apabila kita menghilangkan, memfanakan diri, maka Allah akan nyatakan dirinya di diri kita. Itulah muncul karomah, muncullah mukjizat. Maka semua ini tunduk alam semesta ini pada manusia, Pak. Karena manusia tajalli sifat afal Allah tersempurna, terbaik. Apa yang nggak pernah ditundukkan? Matahari. Nah, Ali radhiyallahu anhu telat dia sholat asar. Nah, dimohonkannya kalau ya Allah perlambat matahari tenggelam. Tak tenggelam matahari, Pak. Sholat asar dia dulu, baru mulai tenggelam matahari. Tunduk, tak bergerak, Mas. Bumi tak bergerak di bawahnya. Bulan dibelah Nabi SAW. Wah. Matahari, bulan, bumi. Ya, semua tunduk. Bumi dibelah, laut dibelah Nabi Musa. Tunduk. Kenapa? Tempat tajalli Allah terbaik itu manusia. Semuanya bisa ditundukkan. Kenapa? Karena Allah memperlihatkan kekuasaannya lewat manusia-manusia. Para nabi, para rasul, para wali. Maka yang paling banyak karomahnya para wali. Yang paling banyak mujizatnya para nabi dan rasul. Kenapa muncul? Karena mereka tajalli afal. Tajalli asma, tajalli sifat Allah. Baru dia muncul mukjizat, baru dia muncul karomah. Kalau kita masih keinginan ego diri, nggak muncul. Maunya kita. Kita nggak bisa apa-apa. Napas kita saja dari Allah. Menggerakkan jantung kita saja Allah, bukan diri kita kok. Kita nggak bisa apa-apa. Yang bisa segalanya itu Allah. Nabi nggak bisa belah bulan. Yang belah bulan itu Allah. Nabi nggak bisa. Gimana cara Nabi belah bulan? Badannya kecil. Fisiknya kecil. Yang belah bulan itu Allah. Allah menggerakkan semua. Jadi dijadikan diri Nabi itu tajalli. Nah, penampakan namanya. Penampakan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dipandang oleh Hindun, orang kafir. Ini baru benar Tuhannya. Baru benar ini Tuhannya. Ini baru benar agamanya. Kenapa? Gak bisa dikalahkan dia. Karena dia bersama Tuhannya. Ya kalau benar bersama Allah, siapa yang bisa kalahkan? Gak bisa, Pak. Makanya rahasia ilmu spiritual begitu. Syekh Subakir. Kenapa 40 hari, 40 malam bertanding dengan siapa itu? Sabda Palon dalam sejarah tanah Jawa kan? 40 hari 40 malam. Adu kaduragan, adu kesaktian. Gak bisa kalah. Kenapa? Karena dua-duanya bersama Allah. Satu pakai ilmu suwung, Sabda Palon. Satu lagi pakai ilmu tawakal, mirip. Nah, jadi Sabda Palon itu ternyata dia menerima ilmu dari nabi-nabi terdahulu. Tapi gak ada perintah sholat. Belum ada sholat, hanya ketauhidan saja. Gak ada yang kalah. Dua-duanya dari Allah. Nah itu. Nah, makanya salah satu kesalahpahaman yang kita pahami, Sabda Palon itu dianggap penganut Hindu Buddha. Bukan. Dia penganut agama tauhid. Sungguh ilmu kosong. Maka dia pun tak bisa dikalahkan Syekh Subakir. Sama-sama kosong. Ya tapi kenapa murid-muridmu itu banyak yang menyantet jin-jin yang kau muridmu jin? Nah, apa jawaban Sabda Palon? Ya aku kan mendidik muridku yang kudidik yang bagus-bagus, yang enggak yang jahat-jahat juga katanya. Sama kayak saya ngajar gini. Yang menerima baik, yang enggak menerima jahat juga, enggak bisa dipaksa. Nah, itu lepas tangan dia kan. Bukan kemauanku itu menyantet itu. Bukan perintahku katanya. Nah, di sini ya ilmu rahasia. Baik, saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Udah isa ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.